siang. Selamat siang. Sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Elzada Simondi. Kalian bisa nanti anak-anak semua manggil saya Miss atau Ibu, terserah. Baiklah, sampai sini dulu perkenalan kita. Kita akan masuk ke dalam proses pembelajaran dengan judul metode pembelajaran untuk anak-anak. Oke. Jadi di sini adik-adik semua ada yang tahu pengertian dari metode? Nggak tahu. Oke, baiklah, misalkan jelaskan. Metode itu bisa kita artikan secara cara atau teknik. Jadi metode pembelajaran itu adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari metode pembelajaran ini yang pertama itu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pembelajarannya dapat dilakukan dengan cara baik. Misalnya proses belajar mengajar bagaimana supaya dapat berjalan lancar, itu kita dengan kayak lakukan metode diskusi atau metode bermain game supaya pembelajaran itu nyaman gitu. Yang ketiga, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Oke, dari yang dijelaskan tadi, pada intinya tujuan metode pengajaran adalah menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu dengan tepat dan cepat sesuai yang diinginkan. Karena terdapat suatu prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu prinsip agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan penuh dan dengan motivasi, sehingga materi itu menjadi lebih mudah diterima oleh peserta didik. Oke, jadi sampai situ paham ya pengertian dari metode itu sama tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam metode pembelajaran. Nah, jadi di sini pun harus penting metode-metode apa bagaimana supaya anak-anak itu nyaman gitu dengan proses pembelajarannya gitu kan. Nah, tenaga pengajar harus mengetahui metode pengajaran mana yang paling efektif untuk dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, bagaimana seorang guru dapat menguasai keadaan kelas agar kelas itu hidup dengan demikian. Nah, dan demikian guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Oke. Nah, dengan demikian guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didiknya. Jadi di sini adik-adik semua ada yang tahu metode pembelajaran yang kayak mana itu? Nggak tahu. Nah, jadi di sini akan bisa jelaskan ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini adalah sangat penting karena pengucapan dari seorang guru itu bagaimana gitu supaya peserta didiknya paham. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini cara penyajiannya melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Misalnya kamu bertanya kepada ini Absa, kan? Baru nanti kalau saya bertanya, kalian menjawab begitu. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi ini tujuannya untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam peserta didik. Metode diskusi ini pun juga sama. Itu kita seperti membuat kelompok kan, misalnya kelompok ini 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita berkelompok, kita buat suatu topik di permasalahannya. Itu. Nah, di sini saya ada contoh pertanyaan ya, pertanyaan tanya jawab. Di Indonesia kan sedang maraknya COVID-19 nih. Kan pemerintah juga menganjurkan kita agar diam di rumah gitu supaya tidak beredar virus-virus ini kan. Menurut bagaimana lah kita ini supaya kita tidak kena virus corona ini? Ada yang tahu? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya itu memang iya belum. Jadi tadi itu ya cara untuk mencegah COVID itu kita pakai masker, menjaga jarak sama hand sanitizer, mencuci tangan. Itu juga penting. Jadi di sini ada di semua pakai masker gitu. Jadi kita harus pakai masker kemanapun kita berada itu kita harus pakai masker gitu, harus jaga jarak. Nah, yang kedua pertanyaannya tuh bagaimana lah
kita mencegah sungai kita ini agar tidak banjir? Ya, Bagaimana? tidak boleh membuang sampah Ya, sembarangan. jangan buang sembarangan. Apa? Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Itu juga penting. Ya, jadi kita harus cintai juga lingkungan kita ini itu. Jadi kesimpulannya itu, metode pembelajaran merupakan pola atau cara yang ditetapkan sebagai hasil dari kajian strategi dalam proses pembelajaran, yang ditetapkan sebagai hasil dari kajian strategi dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai seperangkat cara untuk menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan situasi yang sesuai model dan adanya guru sebagai pembawa pesan. Oke, jadi sampai sini paham lah ya dek, anak-anak semua, pengertian dari metode, tujuan dari metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran. Nah, jadi sampai sinilah pertemuan kita anak-anak semua. Minggu depan kita lanjut lagi ya. Selamat siang dan shalom. Shalom.